Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kalian tetap sehat dan semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan angiospermae. Pada tumbuhan angiospermae ini perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kita pelajari yang vegetatif alami dulu. Untuk perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama yaitu rizoma. Apa itu rizoma? Rizoma itu merupakan batang yang berada di dalam tanah. Nah, ini batangnya berada di dalam tanah. Kalian harus ingat bahwa ciri-ciri batang itu salah satunya adalah mempunyai ruas atau berbuku. Nah, ini adalah batang. Untuk tumbuhan yang berkembang biak dengan cara rizoma, ini contohnya yang paling atas ini adalah lengkuas. Lengkuas itu merupakan salah satu dari bumbu dapur yang bisa digunakan untuk penyedap alami. Kemudian tanaman lain yang sama cara perkembangbiakan yaitu jahe, kemudian temulawak dan kunyit. Yang kedua yaitu stolon. Nah, stolon atau disebut juga dengan gerage ini adalah batang yang menjalar di atas tanah. Contohnya adalah stroberi, kemudian pegagan, dan rumput teki. Ini adalah stolon, yaitu batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Nih. Kemudian yang selanjutnya adalah umbi. Kalian tahu umbi? Umbi itu adalah bagian tumbuhan yang menggelembung dan berisi cadangan makanan. Nah, ini ada umbi batang, berarti yang berisi cadangan makanan adalah batangnya. Batangnya mengalami perkembangan sehingga menggelembung ini. Contohnya adalah pada kentang. Dilihat ini ada tunas pada bagian batang. Kemudian umbi akar. Berarti bagian akarnya mengalami pembesaran dan berisi cadangan makanan. Contohnya adalah bengkoang, wortel, bunga dahlia, singkong, dan lobak. Kemudian kalau umbi lapis ini contohnya adalah di sini bawang merah. Kenapa dinamakan umbi lapis? Karena memperlihatkan susunan yang berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging, serta batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah ini. Ini disebut dengan cakram, batangnya kecil dan berada di bagian bawah. Selanjutnya adalah tunas. Nah, ini yang di atas ini adalah tunas yang muncul pada bagian batang dari dalam tanah. Kemudian tunas ini jika terpisah dari induknya, maka akan bisa menjadi individu baru. Sedangkan untuk tunas adventif atau tunas liar, itu adalah tunas yang muncul selain pada batang. Bisa di daun, bisa di akar. Nah, ini contohnya di daun. Karena tunasnya muncul di daun, maka disebut dengan tunas adventif atau tunas liar. Contohnya adalah tanaman cocor bebek. Kalau tunas itu muncul di akar, itu contohnya pada tanaman kesemek dan sukun. Itu tunasnya ada di akar. Kemudian kita lanjutkan untuk perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, untuk buatan ini berarti sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya adalah mencangkok. Ya, untuk bisa mencangkok, tumbuhan ini harus mempunyai kambium karena nanti akan dibuang bagian kulitnya dan ditutup dengan tanah. Akhirnya akan muncul akar dan bisa dipisahkan dari tanaman induk ini untuk cangkok. Kemudian stek pada batang. Ini biasanya pada batang singkong dipotong kemudian langsung ditancapkan pada media tanam dan akhirnya akan tumbuh menjadi tanaman baru.
Kemudian merunduk. Nah, ini merunduk biasanya pada tanaman stroberi ini bisa merunduk. Jadi batangnya bisa dimasukkan di dalam tanah, akhirnya muncul akar dan bisa menjadi individu baru. Kemudian menyambung. Nah, ini tujuannya menggabungkan dua tanaman yang mempunyai sifat berbeda. Contohnya mangga manis dengan mangga yang berbuah besar biasanya akan disambung dan dihasilkan mangga yang diinginkan atau mangga yang unggul. Kemudian menempel. Nah, ini adalah bagian tunas yang diambil, kemudian ditempelkan pada tanaman yang sejenis tetapi mempunyai beda sifat. Oke, itu anak-anak untuk pelajaran hari ini. Kemudian tugas kalian bisa dilihat pada buku paket halaman 58 sampai dengan 60. Buku paket IPA halaman 58 sampai dengan halaman 50. Kemudian poin yang pertama itu untuk tumbuhannya bisa dipakai tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian, tidak harus sesuai dengan yang di buku. Waktunya adalah 2 minggu karena ini tugas project untuk kalian. Silahkan hasilnya nanti diposting pada tugas di Google Classroom masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.